Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan sekalian, ini materi kita untuk pertemuan kedua ya. Kita kuliah secara daring dan saya buatkan materinya. Silakan disimak dan didengarkan. Karena pada minggu ini ada kegiatan mahasiswa baru dari universitas. Jadi perkuliahan tetap muka diliburkan, maka kita online ya. Baik, beberapa hal kemarin sudah saya jelaskan, saya ulas pada perkuliahan tatap muka sebelumnya. Dalam seminar psikologi Islam, nanti kita akan membuat sebuah penelitian ya, atau sebuah proposal, rancangan penelitian atau rancangan proposal penelitian untuk psikologi Islam. Nah, oleh karena itu, kita harus paham betul bagaimana konsep dasar ya seharusnya seorang peneliti ya harus menjiwai penelitian psikologi Islam itu. Karena pada dasarnya ada perbedaan antara psikologi Islam dan psikologi Barat, baik dari konstruk teorinya ya, walaupun misalnya dalam psikologi Islam belum begitu sempurna bangunan teorinya, maupun dari segi metode penelitiannya. Baik, di awal kemarin saya jelaskan bahwa prinsip yang harus kita bangun dalam psikologi Islam adalah prinsip tabayun, itu prinsip filterisasi, ya prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi atau data atau teori, ya kalau boleh kita sebut teori dari Barat, ya untuk diterapkan kepada umat Islam atau untuk dipakai dalam psikologi Islam. Kita harus tabayun. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Di situ Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah, ya, telitilah. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak teliti, takutnya kita menimpakan sebuah musibah atau menimpakan sebuah kemudaratan, sebuah keburukan kepada suatu kaum atau individu. Nah, nanti kita menyesal akibat perbuatan kita itu. Nah, dalam hal ini saya posisikan informasi atau data itu adalah teori psikologi Barat atau produk-produk dari psikologi Barat. Nah, itu kan informasi atau data yang kita terima. Nah, kita harus bertabayun, kita harus mencari tahu betul apakah informasi ini benar, ya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau malah bertentangan. Nah, maka sikap kita bertabayun, kemudian kita filter, kita ambil mana yang baik, kita buang mana yang buruk. Maka sikap seorang psikolog muslim mestinya seperti itu, tidak menolak sepenuhnya, tidak juga menerima tanpa filterisasi. Ya, karena ada sebagian orang menolak sepenuhnya, gitu ya. Nah, ini tidak seperti itu. Kita di tengah-tengah, ya. Kita berada pada posisi wasatiyah, di tengah-tengah, ya, moderat. Nah, mengapa demikian sudah saya jelaskan juga sebelumnya bahwa dalam konsep Barat konstruk teori itu disusun oleh orang-orang yang memang keilmuannya atau dalam Islam keulamaannya itu dipertanyakan, ya dipertanyakan. Seperti Sigmund Freud, seorang bapak psikologi, seorang ahli, tapi banyak masalah latar belakang kepribadiannya maupun yang lain, ya. Dia seorang ateis yang jelas-jelas pasti dalam teorinya tidak memakai perspektif agama atau perspektif ketuhanan, ya. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, artinya kan ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini tentu bertolak belakang dengan prinsip ulama dalam Islam. Begitu juga dengan Ivan Peplov misalnya, yang kemudian mengeneralisasi teori yang dia bangun dari hasil percobaannya kepada hewan, kepada tikus, kepada anjing, kepada merpati, kemudian digeneralisasi untuk menganalisa atau untuk memahami perilaku manusia. Tentu ini berbeda. Ada perbedaan mendasar antara manusia dan hewan, sehingga tidak bisa kita terima begitu saja. Kita harus filter, kita harus saring teori itu. Kemudian Lauren Colbert, Colbert ini seorang tokoh pendidikan karakter. Ini contoh aja saya berikan, ya, bahwa ilmuwan-ilmuwan Barat itu ternyata bermasalah secara pribadi dan ilmunya tidak bermanfaat untuknya. Colbert seorang tokoh pendidikan karakter, akan tetapi ya
dia sendiri jauh dari teorinya. Hidupnya mengenaskan, dia juga mati bunuh diri sama dengan Freud, bahkan menurut cerita dia bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di Samudra Atlantik. Kalau Freud dengan minum obat ya sampai overdosis. Kemudian ada J.J. Rousseau. J.J. Rousseau ini inspirator dari Freud ya, dan ilmuwan psikologi Barat itu. Nah, J.J. Rousseau ini ternyata juga secara personal bermasalah. Ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya, J.J. Rousseau ini memiliki keluarga, ya, tapi dia tidak urus keluarganya. Memiliki anak tapi terlantar. Jadi begitu. Artinya apa? Boleh kita kategorikan mereka ini sesuai dengan firman Allah tadi bahwa mereka ini orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik. Maka berita dari orang-orang fasik itu harus kita seleksi, kita filter, ya, karena bisa jadi dan kemungkinan itu banyak kekeliruan di situ, ya, pasti ada kekeliruan, ya, karena Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itu kita butuh psikologi Islam, kita perlu psikologi Islam. Kenapa kita perlu psikologi Islam? Tentu kita harus punya alasan kenapa Islam, kan begitu, ya. Kenapa Islam? Ada apa dengan Islam? Ya, karena psikologi Islam itu dibangun atas dasar ajaran Islam. Lalu ada apa dengan Islam? Nah, Islam itu seperti ini, seperti ya saya analogikan seperti apa namanya batu-batu yang kemudian dirangkai dalam sebuah keranjang. Nah, Islam itu adalah keranjang tadi itu apa namanya itu rangkaian kawat-kawat besi tadi. Dia yang mengatur, dia yang mengekang sehingga kita utuh sebagai manusia. Kita wujud sebagai manusia itu karena ada aturan tadi. Nah, kalau aturan tadi, rantai ini dilepas, jaring-jaring ini dilepas, maka kita hancur lebur. Kita tidak lagi menjadi seorang manusia yang utuh yang sebenarnya. Nah, ini analoginya. Jadi Islam itu sebuah aturan yang membuat kita menjadi manusia betulan, bukan manusia-manusiaan, ya. Manusia betulan. Nah, itulah Islam. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya perspektif Islam ya tentang kejiwaan, tentang penyakit jiwa dan sebagainya, itu berbeda dengan Barat. Barat misalnya psikoanalisis memandang orang sakit jiwa itu karena latar belakang yang apa namanya yang bermasalah, yang masuk ke alam ketidaksadaran sehingga mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang tidak normal. Kalau behavioristik karena proses belajar yang salah atau pengaruh buruk dari lingkungan. Ya, kalau humanisme mengatakan orang bisa bermasalah itu karena apa namanya karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya. Nah, jadi eh, begitu pandangan mereka. Transpersonal juga karena kekosongan spiritual, ya, sehingga manusia tidak menyadari ada kekuatan di luar dirinya yang bisa membantu dirinya atau kekuatan dari dalam dirinya. Nah, semua ini sebetulnya dalam Islam ada dan clear, ya, semua itu clear, bersih, ya, dan seirama dengan tauhid, ya. Tapi modelnya tidak seperti Barat, ya. Ada revisi, ada kritikan dari Islam, ya, sehingga diluruskan pemahaman-pemahaman seperti ini. Dalam Islam penyebab utama sakit jiwa itu adalah tauhid. Nah, jadi kunci utama kenapa orang sakit jiwa, kenapa abnormal, karena persoalan tauhid. Karena orang yang punya tauhid yang bagus, keyakinan yang bagus, itu berkemungkinan kecil dia menyimpang atau berperilaku abnormal, putus asa, depresi itu sangat kecil sekali, sangat kecil sekali, ya. Karena faktor penyebab penyakit jiwa itu selain faktor kejiwaan juga ada faktor biologis seperti kelainan hormon, saraf dan lain-lain, ya. Jadi kalau orang punya keyakinan yang bagus, punya tauhid yang bagus, maka kemungkinan besar jiwanya akan bagus, ya, kondisi kejiwaannya bagus dan stabil. Nah, kita kembali ke persoalan tadi. Kenapa mesti Islam? Karena ternyata Islam itu banyak keistimewaannya. Ya, Islam itu mengatur semua urusan, tidak ada yang tidak diatur dalam Islam, semua diatur. Bahkan urusan privat dalam kehidupan kita diatur dalam Islam, seprivat-privatnya. Kita ke WC diatur, berhubungan suami istri diatur, apalagi semua diatur, bahkan tidur pun diatur. Bagaimana cara kita tidur, bagaimana kita menyikapi mimpi, bahkan diatur. Ya, tidak ada agama yang seperti itu. Ya, sehingga Islam itu mengatur semua urusan. Kemudian Islam agama yang dijamin dalam penjagaan Allah. Islam tidak pernah berubah. Kitab suci dari dulu ya begitu. Ya, yang disampaikan Nabi Muhammad ya seperti itu. Ini beda dengan agama-agama yang lain kemudian berubah, direvisi kitab sucinya oleh umat beragamanya. Kalau Islam tidak. Kemudian kitab suci agama Islam terpelihara keasliannya, ya, seperti yang saya katakan tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra
dzikra wa innahu lahfizun. Allah yang menjaganya, Allah yang menurunkan, Allah yang menjaganya. Ya, tidak ada yang bisa menghafal kitab sucinya full 30 juz ya sedemikian detail kecuali hanya dalam Islam yang banyak penghafal Quran, bahkan anak kecil bisa menghafal Quran. Kemudian apa yang terdapat dalam Quran itu benar ya, dan seirama dengan pikiran manusia. Kalaupun seandainya tidak terjangkau oleh pikiran manusia, itu karena akal kita yang terbatas. Dulu dibuktikan, Nabi Muhammad dibilang gila karena dulu yang disampaikan Nabi Muhammad lewat Al-Quran belum terbukti. Ya, dalam surah Ar-Rahman ada api di tengah laut, ada air tawar dalam laut, ada sungai air tawar dalam laut. Dulu nggak bisa orang menjangkau itu, tapi sekarang bisa, terbukti. Sehingga banyak juga orang masuk Islam karena persoalan ini. Mereka bisa membuktikan apa yang dikatakan Quran. Termasuk persoalan alam rahim, kehidupan manusia. Ya, semua bisa dibuktikan. Ya, kalaupun tidak bisa dibuktikan, maka kita punya keterbatasan akal dan kemampuan kita yang tidak bisa membuktikan, bukan Qur'annya yang tidak benar, yang tidak hak. Ya. Karena Quran itu hak ya dari yang maha hak. Kemudian setiap dicari kelemahan Quran, kedudukan Quran semakin mulia. Ya, banyak orang mengkritisi dan sebagainya, tapi kemudian dibantah sendiri oleh Al-Quran. Ya, bahkan mereka bingung sendiri dengan argumen-argumen mereka. Nah, Islam membawa rahmatan lil alamin. Jadi ajaran Islam tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk di luar Islam, non-Muslim juga mendapat rahmat dari ajaran Islam. Ya, tumbuhan, hewan mendapat rahmat. Ini keutamaan Islam. Nah, oleh karena itu, maka penting psikologi Islam. Kita harus membangun sebuah psikologi dengan perspektif baru, yaitu psikologi Islam. Ya. Kemudian apa itu psikologi Islam? Psikologi Islam itu ya, dirumuskan oleh pendahulu kita, ya, perilmuan psikologi Muslim dalam berbagai simposium dan seminar mereka. Mereka kemudian memiliki beberapa kesimpulan bahwa psikologi Islam itu adalah psikologi yang berdasarkan kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yaitu sumber utamanya. Nah, psikologi Islam itu kajian ilmiah terhadap jiwa atau rohani manusia dalam perspektif ajaran Islam. Ya, jadi kita mengkaji jiwa manusia itu sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam ada dalam Quran dan hadis, makanya sumber ajaran Islam itu ada dua, yaitu Quran dan hadis. Boleh yang lain, boleh, selama sumber itu tidak bertentangan dengan sumber utama, yaitu Quran dan hadis. Misalnya apa? Ya, karya para ulama dalam menafsirkan Quran, menafsirkan hadis, ya. Ini boleh dipakai. Nah, dari beberapa perdebatan para ilmuwan psikologi Muslim, itu ada beberapa kesimpulan yang ditarik ya mengenai apa itu psikologi Islam. Yang pertama, psikologi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau rohani dan perilaku manusia, baik dirinya sebagai individu, kelompok atau anggota kelompok, kelompok sosial ya, atau dirinya sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Jadi kajiannya lebih luas. Kalau Barat hanya mengkaji manusia sebagai individu dan bagian dari kelompok, dalam Islam tidak. Psikologi Islam mengkaji juga bagaimana hubungan manusia, dia sebagai hamba Allah, sebagai pengabdi kepada Allah maupun sebagai wakil Allah di muka bumi. Jadi lebih luas kajiannya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pribadi manusia secara individu maupun kelompok. Hablum minan nas, ya, dan kualitas manusia sebagai hamba Allah, hablum minallah. Jadi secara garis horizontal sesama manusia, psikologi Islam itu diharapkan mampu menumbuhkan kualitas pribadi, ya, baik terhadap dirinya sendiri maupun kelompok atau keluarganya atau kelompok masyarakat dan lain-lain. Dan secara vertikal dengan Allah juga berkualitas ibadahnya. Jadi nampak keluasan bahasan psikologi Islam di sini, ya. Dan kedua ini saling beriringan. Kalau orang baik hubungannya dengan Allah, maka dia akan baik dengan manusia. Dan itu yang sempurna. Tapi kalau baik sesama manusia tapi bermasalah dengan Allah, ya ini masalah juga, ini persoalan juga. Karena banyak orang baik tapi dia tidak baik, tidak soleh tidak soleh hubungannya dengan Tuhannya tidak baik. Nah, ini tidak baik juga. Dalam Islam dua-duanya harus baik. Ya. Kemudian sumber ajaran Islam itu adalah Quran dan hadis. Ya. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama hadis-hadis yang sahih, yang dianggap bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam oleh para ulama. Kemudian fungsi psikologi Islam. Fungsi psikologi Islam sama ya, dengan psikologi secara umum. Itu fungsi pemahaman, pengendalian, ya, peramalan, pengembangan, dan fungsi pendidikan. Nah,
Ruang lingkup lagi. Ruang lingkup psikologi Islam itu ada dua hal ya. Yang pertama, ruang lingkup psikologi Islam itu mencakup psikobiologi, ya, psikoeksistensi, psikososial dan psikospiritual. Hampir sama dengan psikologi barat gitu ya. Barat juga sebetulnya sudah mengkaji psikospiritual, tapi spiritualitas yang dimaksud oleh Barat dengan yang maksud dalam Islam itu berbeda. Ya, kalau Barat menganggap spiritualitas itu hanya sebatas kekuatan luar biasa di luar diri manusia yang dianggap mampu mempengaruhi manusia. Ya, dan mereka tidak sebut itu sebagai God atau Tuhan. Ya, beda dengan Islam. Islam spiritualitasnya jelas, ada tujuannya. Ya, langsung apa namanya tertuju kepada sesuatu yaitu Allah. Ya. Allah, ya, spiritual dalam Islam itu adalah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, bukan hubungan manusia dengan alam atau kekuatan gaib di luar dirinya. Nah, ini bedanya Barat dan Islam. Di Islam lebih tegas, sehingga lebih jelas. Ya, ketegasan itu kemudian membuat kokoh pendirian. Ya, tapi kalau ragu, galau, ini yang membuat goyah pendirian dan nggak jelas arahnya. Dalam Islam jelas, ketika orang berdoa jelas arahnya kepada Allah. Tapi dalam psikologi Barat, kepada siapa dia berdoa? Nggak jelas. Ya, dia bingung antara kekuatan dirinya dan kekuatan di luar dirinya. Ya, dalam Islam yang maha kuat itu hanya Allah. Sehingga dalam Islam kita diajarkan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang punya kuasa, daya dan kekuatan kecuali Allah yang maha agung. Dalam Barat nggak jelas siapa yang punya kekuasaan dan kekuatan itu. Ya, bingung antara dirinya dan di luar dirinya tadi. Kemudian yang kedua, ruang lingkup kajian psikologi Islam itu bisa fitrah, ya, fitrah, kalbu, ruh, ya, akal, nafs. Nah, ini sudah dijelaskan dalam psikologi Islam. Ini konsep-konsep yang berkaitan dengan jiwa manusia yang ada dalam Islam. Nah, kemudian sekilas sejarah ya, sebetulnya dalam kajian psikologi Islam ini sudah lama dikaji ya, dalam berbagai pertemuan para ahli psikologi muslim ya, psikolog muslim ya, itu sudah sejak tahun 78 itu sudah ada di Universitas Riyadh Saudi ya, ada simposium ya, psikologi internasional ya. Kemudian lahir setelah itu buku The Dilemma of Psychology, Muslim Psychology karya Malik Badri yang monumental itu sebagai induknya psikologi Islam. Buku apa namanya inspirator lah dari munculnya para ilmuwan psikologi untuk menyusun atau mengkonstruksi teori baru yang berperspektif Islam. Kemudian di Indonesia momentum psikologi Islam itu tahun 1994 ya, ada di situ simposium nasional ya, dan di situ pula terbit buku psikologi Islami, solusi Islam atas masa problem-problem psikologi masa kini ya. Ini karya Pak Jamuddin Acok dan Pak Fuad Nasri ya, orang UII di UMS ya. Nah, ini sekilas sejarahnya. Nah, pentingnya psikologi Islam apa sih gitu ya? Kenapa kita perlu ada psikologi Islam? Kenapa enggak cukup psikologi Barat saja ya? Nah, pertama, psikologi Islam itu mempercayai komponen terpenting manusia itu kolbu, hati nurani. Yang Barat tidak percaya itu. Ya. Jadi dalam psikologi Islam ada namanya kolbu. Kolbu ini perannya sangat besar dalam jiwa manusia, dalam diri manusia. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Alla wa hiya qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam setiap tubuh itu ada mudghah, segumpal daging. Kalau segumpal daging tadi baik, maka baik jasadnya, baik tubuhnya, baik perilaku, baik jiwanya. Tapi kalau buruk, buruk perilaku, buruk jiwanya. Alla wa hiya qalbu. Segumpal daging itu adalah qalbu. Dan betul, ternyata kolbu, ya, kolbu yang dimaksud itu bukan hati, bukan liver, tapi heart. Ya, heart. Heart itu adalah jantung. Jantung letak sebelah kiri dada manusia. Dan dia berupa daging, bukan gumpalan darah, tapi gumpalan daging. Yang kerjanya itu, fungsinya itu untuk memproduksi darah dan memompa darah ke seluruh tubuh. Lihat, secara medis, secara fisik, fungsi jantung itu sama dengan hadis Nabi. Kalau jantung rusak tubuhnya, stroke, ya terganggu apanya? Aktivitas tubuhnya. Secara psikologis juga begitu. Kalau cemas, yang berdetak kencang jantungnya, yang stres itu dampaknya juga ke jantungnya. Nah, cara psikologis dan fisik persis sama dengan hadis Nabi. Dan ini dipercaya dalam ajaran Islam dan psikologi Islam. Barat tidak. Yang kedua, psikologi Islam adalah cara pandang baru dalam melihat hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah. Barat tidak melihat itu, dia hanya melihat manusia dengan manusia.
Tapi dalam psikologi Islam dia hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Bahkan Barat cenderung ateis. Yang ketiga, psikologi Islam mempunyai potensi untuk menjawab tantangan kehidupan masyarakat modern. Ya, jadi psikologi Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, semua persoalan ada solusinya dalam Islam. Ya, bahkan bukannya untuk orang Islam, di luar Islam juga. Dan Islam itu ajarannya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tidak tertinggal. Yang keempat, psikologi Islam mendorong manusia untuk melakukan peran aktual dalam memperbaiki situasi kehidupan manusia. Ya, jadi ada motivasi internal dalam ajaran Islam supaya umatnya itu berguna untuk kehidupan manusia. Makanya ada dakwah di situ, ada penyampaian, ada tabligh di situ kan. Nah, ini bedanya dengan yang lain. Ini beberapa alasan mengapa pentingnya psikologi Islam. Ya, nah, eh, jadi apa namanya pondasi ini, prinsip-prinsip ini harus kita pegang sebagai ilmuwan Muslim. Ya, kita harus memegang itu, ilmuwan psikologi Muslim terutama. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar dan landasan kita untuk nanti menyusun sebuah apa namanya paradigma baru dalam penelitian psikologi Islam sehingga betul-betul berdasarkan ajaran Islam. Karena mustahil orang bisa melakukan sebuah penelitian, kajian psikologi Islam tanpa dia memahami dan mau tunduk kepada prinsip-prinsip ini. Nah, dalam Islam kita punya prinsip bahwa akal harus tunduk kepada wahyu. Beda dengan Barat. Barat itu wahyu yang tunduk kepada akal. Dalam Islam tidak. Ini beda kita dengan Barat. Jadi kalau nggak mau tunduk dengan wahyu, nggak mau tunduk dengan Quran dan hadis, maka mustahil bisa merumuskan konsep psikologi Islam. Jadi yang benar itu bukan akal kita, tapi wahyu, tapi hadis. Ya, akal kita gunakan untuk mempelajari kebenaran-kebenaran yang ada dalam Quran dan hadis. Rahasia-rahasia itu diungkap dengan akal kita. Ya, jadi akal ini harus dijalan dengan Quran dan hadis. Ini prinsip yang harus kita tanamkan sebagai calon ilmuwan psikologi Muslim. Saya kira itu untuk materi pertemuan kedua, yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti silakan buka diskusi-diskusi berikutnya baik di WA ya. Nanti kita akan diskusi di situ atau kita di pertemuan berikutnya. Saya kira itu. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi